108 derajat. Dan juga disiarkan juga melalui Facebook di Ponpes LKC Mojokerto dan Instagram ponpes.lkc. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, pada episode sekarang ini kita akan membahas bagaimana memulai bisnis dari hobi. Banyak sekali bisnis di luar sana itu yang ternyata itu dimulai dari hobi pemiliknya. Nah, bagaimana kita itu bisa menjadikan hobi itu menjadi bisnis? Pada kesempatan kali ini kita undang narasumber kita yang mempunyai kompetensi dan mempunyai bisnis dimulai dari hobi beliau, sehingga sekarang ini sudah menjadi bisnis yang menghasilkan dan sangat berkembang sangat pesat. Hadir di tengah-tengah kita yaitu Mas Adila Swastika Putra. Bagaimana Mas? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Mas, ini pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana sih memulai bisnis itu dari hobi. Karena banyak juga orang punya hobi itu hanya sekedar hobi, tapi tidak bisa mengkonversi sebagai bisnis, apalagi menjadi uang. Nah sekarang pengalaman Mas Putut bagaimana? Saya panggil biasa Mas Putut gara-gara Mas Adila ini. Jadi memang nama beliau Adila Swastika Putra, kita panggil biasanya akrabnya Mas Putut. Nah sekarang gini, bagaimana pengalaman Mas Putut untuk menjadikan bisnis itu supaya pengalaman Mas Putut menjadikan hobi itu menjadi bisnis sehingga bisa menghasilkan uang. Nah bisa ditularkan ke para pemirsa LKC TV di mana berada. Moga Mas Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kang KW, ya, Kang Khairul Warisin, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing terkait dengan seputar dari experience atau pengalaman kami. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit, nama saya Adila Swastika Putra, seperti yang disampaikan. Alhamdulillah saat ini kami memiliki beberapa bidang usaha, ya, di mana usaha kami itu bergerak di bidang teknologi, ya. Jadi khususnya di IT konsultan, infrastruktur, dan aplikasi. Adapun awalnya daripada kami mulai itu sebenarnya memang benar-benar dari hobi Kang Khairul, ya. Jadi mungkin sedikit saya garis bawahi. Jadi mungkin yang dinamakan sebagai atau hobi yang bisa dikonversi sampai dengan menjadi bisnis itu lebih ke arah passion, ya mungkin, ya. Jadi kalau hobi itu lebih mengarah kepada sebuah kesenangan pribadi. Jadi dia nggak ada, mungkin nggak ada dampak atau impact kepada orang lain. Tapi kalau sudah menjadi sebuah passion, itu dia mempunyai impact atau bisa dikatakan manfaat dan hal-hal yang lebih untuk orang lain. Bisa juga dikonversi menjadi sebuah uang melalui usaha atau bisnis. Langsung saja kami di awal, jadi hobi kami mulai SMA itu sebenarnya kami sangat suka dengan yang namanya komputer, Kang Khairul. Jadi komputer itu memang sudah kami sukai dari SMA, dilanjutkan sampai dengan kuliah bidang komputer, terus berlanjut sampai dengan ke pemilihan pekerjaan awalnya Mas Haril. Jadi kami sempat bekerja selama 3 tahun itu di dunia per-IT-an, dunia digital. Jadi kami 3 tahun bekerja di sektor dunia IT, lebih tepatnya di perusahaan switching company. Nah, di situ saya banyak mengeksplor. Jadi dari hobi saya yang awalnya hanya bisa dikatakan ngoprek, ya. Istilah kerennya itu kalau dulu ngoprek. Ya, jadi ngoprek komputer mulai dari operating system sampai dengan hardware-hardwarenya, keterusan itu sampai di dunia kerja. Dan setelah itu, setelah 3 tahun sudah sampai di posisi leader di perusahaan tersebut, dan kami rasa sudah saatnya untuk mencoba mandiri, dan saya beranikan untuk membuka
usaha di bidang teknologi tersebut, Kang Khairul. Baik, itu pengalaman yang luar biasa tadi itu. Dari hobi bukan sekedar hobi. Jadi kalau hobinya sekedar jalan-jalan gitu, atau makan bakso, itu bukan hobi yang jadi passion tadi. Mungkin kalau jalan-jalan bisa jadi terkonversi pada bisnis pariwisata. Mungkin kalau hobinya makan bisa terkonversi menjadi bisnis kuliner gitu. Nah, tapi gini Mas Budut, biasanya orang itu kan punya hobi itu kan nggak satu. Hobi itu kan banyak. Kadang-kadang satu orang itu punya hobi yang macam-macam, mulai olahraga, membaca, jalan-jalan, macam-macam sampai belanja. Bahkan ada yang hobinya itu hobi ngopi ya gitu. Nah, bagaimana untuk memilih salah satu hobi itu yang seakan-akan itu yang paling yang paling digemari, tapi bisa sesuai dengan kemauan pasar kan belum tentu juga hobi kita itu sesuai dengan kemauan pasar. Iya. Kalau kita berkaca di kondisi saat ini ya, jadi benar sekali yang disampaikan tadi. Sebenarnya dari hobi itu seperti tadi disampaikan Mas Irul, lari-lari, berolahraga, itu gimana supaya bisa terkonversi menjadi sebuah bisnis? Dia harus bisa memanfaatkan daripada hobi tersebut yang sesuai dengan apa yang menjadi nilai plusnya pada diri mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu yang bisa merasakan itu si personalnya itu sendiri, Mas Khairul. Jadi dia lebih condong kemana gitu, antara hobi yang satu dengan yang lainnya itu dia lebih condong kemana. Mungkin kalau dari saya bisa kita sesuaikan dengan keinginan atau kapasitas kita sendiri, gitu Mas Heran. Gitu sudah. Tadi Mas Bro bilang katanya kan mulai SMA sudah senang komputer ya. Nah, ini apakah hobinya itu dimulai dari program itu, apa terus dari hobi terus sekolah ke jual komputer, apa sekolah dulu terus hobi itu? Awalnya seperti apa itu? Awalnya sih dari mungkin sedikit feel ya mungkin ya. Jadi melihat feel ke depan itu, saya SMA itu tahun 97 ya, tahun 97 sampai 2000 itu saya di situ udah punya feel bahwa ke depan itu teknologi itu pasti akan menjadi dominan di dunia ini, entah itu dari sisi pendidikan dan sisi perkembangan zamannya gitu Mas. Berarti naluri juga dibutuhkan di sini ya. Ya, jadi sennya harus dibutuhkan. Nah, jadi pemirsa LCTV di mana berada, sebelum memilih hobi yang akan ditekuni, jadi digerabak dulu di diri kita itu ya. Sen mana yang memang kuat dan kira-kira sesuai dengan pasar itu ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi sementara kita akan iklan dulu. Pemirsa LCTV di mana berada, kita kembali lagi pada sesi segmen sekarang, yaitu masih melanjutkan pertanyaan tadi, yaitu masalah hobi tadi Mas Budut. Hobi Mas Budut kan selama ini kan bukan hanya IT ya gitu. Itu yang penting yang perlu kita tularkan kepada cinta UMKM itu.
ini kan biasanya kalau seperti Mas Purut yang saya tahu dulu kan suka main musik, nah, gitu kan, juga suka olahraga, suka ya banyak lah kesukaan Mas Purut dulu. Terus kok bisa milih yang dipilih itu IT. Nah itu perlu diceritakan ulang Mas Purut yang lebih detail gitu loh supaya pemirsa LGC TV dimanapun berada itu bisa mengikuti jejak-jejak itu, Mas. Ya, terima kasih. Memang benar. Jadi kadangkala seseorang itu memiliki hobi itu lebih dari satu ya. Saya sendiri memiliki banyak sekali hobi. Di SMA saya pernah bermain musik, ya bermain musik, olahraga itu juga salah satu hobi saya. Dan yang traveling itu juga. Terus yang pasti terkait sama dunia teknologi itu salah satu hobi. Gimana kita menentukannya? Kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita memiliki perasaannya, indera perasaan kita itu yang harus kita gali lebih dalam. Saya merasa saya lebih cocok dan bisa cinta dengan hobi saya yang satu ini, yaitu yang bergerak di bidang teknologi ini. Ya, itu sebenarnya sudah saya gali dari awal. Sedangkan hobi-hobi saya yang lain itu mungkin sampai dengan sekarang ya hanya saya nikmati untuk diri saya sendiri, karena saya tidak merasakan bahwa hobi saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain atau menjadikan passion untuk mengarah ke dunia bisnis gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin poinnya ada di feel ya, di feel yang ada pada diri kita masing-masing. Baik, itu tadi yang disampaikan Mas Bro. Jadi intinya tuh pada feel, itu pemilihan hobi itu pada feelnya yang mana yang diyakini akan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah lebih dan bermanfaat untuk orang lain. Nah ini, itu pemirsa LGC TV. Jadi yang dibutuhkan itu bagaimana memilih hobi itu sehingga bisa menjadi bisnis yang menjanjikan dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu pilih dulu. Di antara hobi-hobi yang lain itu, nah tentunya kan hobi itu kan gini Mas Budi. Sekarang gini, hobi sudah kita pilih, feel-nya kita sudah itu. Nah untuk menentukan kepada pasar gimana? Nah ini sekarang ini mengkomunikasikan hobi kita kepada pasar itu seperti apa? Ya. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kita mau belajar apa aja itu sekarang sangat mudah, beda dengan sekitar 10-20 tahun yang lalu, di mana literasi itu sangat sedikit. Ya, kalau sekarang kita mudah. Jadi kalau mau menentukan hobi yang mana yang paling tepat, itu sebenarnya kita bisa melakukan research di Google search engine. Nah, itu cara paling mudah. Jadi bisa melalui search engine Google dengan keyword-keyword atau kata kunci yang langsung aja menjurus kepada apa yang akan kita perdalam, yang akan kita kembangkan, yang akan kita penetrasikan. Ya, bisa melalui Google, bisa melalui media YouTube, media sosial, itu sangat banyak cara. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media tersebut. Nah, baik, sekarang gini, ada pertanyaan lagi Mas yang perlu dicari jawaban dengan dengan gamblang supaya membuat para milenial terutama itu bisa memulai bisnis itu dengan tanpa ragu-ragu. Nah, kira-kira ke depan ini tren bisnis apa yang bisa dieksplor oleh para milenial? Nah itu sekarang. Baik, terima kasih. Tren bisnis ke depan ya. Kalau dari analisa saya pribadi, saya melihat ke depannya itu sebenarnya bisnis yang paling sangat menjanjikan, apalagi untuk generasi Z atau generasi zilenial atau generasi Zoom, ya, yang sudah bisa dikatakan generasi yang nggak gaptek, ya, itu dunia digital adalah poin penting atau bisa dikatakan menjadi target dunia bisnis di era yang akan datang, Mas Ridwan. Jadi sedikit saya ceritakan experience kami. Itu kami pernah ada sebuah proyek di salah satu bank swasta, ya, di mana karyawannya itu pada 2008 itu masih sekitar
11.000. Ya. Pada saat itu kita melakukan survei pekerjaan di kondisi di banknya tersebut ada ruko 3 lantai. Ternyata setelah saya masuk ke sana lantai 3 dan 2 itu kosong. Jadi di kantor cabang itu hanya ada 8 orang karyawan. Dengan 3 lantai 3 kantor lantai. itu. Terus saya tanya, ternyata dari ke-8 itu hanya tersisa customer service, teller, sama back office untuk administrasi kantor. 3 orang. 8 orang. 8 orang, ya. Lantai 2, 3 habis. Ternyata di situ setelah saya telisik, oh ini karena sebuah era disrupsi, ada pergeseran yang nantinya ke depannya itu dari orang itu mungkin bisa menjadi bisa dikatakan mesin semua, Ustadz, gitu. Jadi itu poinnya. Oh gitu. Jadi ini dari situ berarti yang kedepannya yang ngetren ini bisa jadi ke dunia digital ya. Nah, kalau dunia digital ya memang sekarang ini untuk para anak milenial itu kalau di dunia digital itu anak baru masih baru lahir aja sudah seneng main game kayak gitu. Karena bagaimana juga anak milenial itu lahirnya itu bareng Android gitu ya. Jadi paham betul bagaimana memainkan HP, bagaimana memainkan game dan sebagainya. Memang betul sekali anak milenial sekarang itu luar biasa dibandingkan dengan anak-anak generasi Z maupun generasi X, Y ya itu. Nah sekarang gini, di era digital itu, nah sekarang kan era disrupsi ini. Di era digital semua itu tidak pasti, saling cepat begitu kan, pergantian tren itu sangat cepat sekali. Nah sekarang gini, bagaimana tantangan bisnis di era digital itu untuk mengatasi tantangan itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan terkhusus untuk generasi zilenial tadi ya, mungkin terkait sama peluang-peluang yang bisa dibidik itu yang pertama ini Ustadz. Jadi semacam atau seperti disiplin ilmu di bidang teknologi. Seperti kita tahu saat ini itu banyak sekali lowongan-lowongan yang di bidang data scientist ya. Terus yang kedua marketing online itu sebenarnya peluang-peluang yang sangat besar. Jadi nanti ke depan itu pasti akan sangat-sangat banyak dipakai. Yang lainnya seperti program dan lain sebagainya itu, Ustadz. Baik, pemirsa LCTV di mana berada, itu tadi tip-tip dan cara menjadikan hobi itu bisa menjadi terkonversi sebagai bisnis yang bisa menjanjikan. Kita akan bahas lebih lanjut dan kepada pemirsa yang mau berinteraktif, mau bertanya langsung kepada Mas Adila, bisa lewat 081 5152 31031. Sekali lagi, bagi yang mau telepon langsung bisa menghubungi 081 5152 31031. Bisa juga lewat WA. Tapi setelah yang satu ini.
Kita kembali lagi pada klinik UMKM. Pemirsa LVC TV dimanapun berada, sambil menunggu yang telepon interaktif maupun yang WA, kita lanjutkan pertanyaannya Mas Budut. Gini Mas Budut, biasanya orang itu kan memulai bisnis dari hobi itu pasti ada plus minusnya. Nah sekarang apa plus minus dari bisnis yang dimulai dari hobi itu? Ya, terima kasih. Plus minusnya ya kurang lebih untuk plusnya sendiri, yang namanya kita suka ya. Jadi kalau kita suka terhadap suatu hal, itu tentunya dari hati ya, cinta, terus hasrat kita, itu kita bisa menjalankan bisnis itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan enjoy lah, kurang lebih seperti itu kalau kita. Sedangkan minusnya itu bisa dikatakan kalau kita terlalu suka dengan hobi itu bisa jadi nanti apa yang terjadi terhadap bisnis kita itu bisa berakibat buruk gitu loh. Karena bisa jadi nanti keasikan terus akhirnya malah menjadikan buntung gitu. Jadi karena kesenangan yang tidak terkontrol juga gitu. Jadi yang semestinya bisnis itu mendatangkan uang, malah kita membiayai bisnis itu. Nah, itu. Yang harusnya tumbuh, akhirnya tutup. itu dilema sekali Mas. Karena gini, kadang-kadang orang itu kan dengan hobi asik gitu. Nah, dibayar nggak dibayar, dapat uang nggak dapat uang, yang penting asik. Nah, ini. Bentar ada telepon Mas Budut, kita sebentar. Siap. Assalamualaikum Mbak. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo? Dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari mana? Dari Bapak Usman di Bogor. Oke, Pak Usman yang di Bogor silakan, monggo. Mau tanya apa ke Mas Adilan? Iya, ini mengenai hobi apa saja sih yang bisa untuk cocok usaha di saat ini, apa kayak kondisi sekarang ini, hobi yang seperti apa yang apakah orang lain itu bisa mencontoh hobi orang lain gitu untuk dipakai usaha atau gimana? Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Pak Usman yang di Bogor. Jadi gini Mas Budut, ini dari pertanyaan pemirsa Pak Usman yang ada di Bogor menanyakan hobi apa saja yang bisa dikonversi menjadi bisnis yang bisa diterima orang lain. Nah itu. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita nggak boleh alergi atau harus sering research dengan yang namanya sosial media, search engine maupun YouTube. Coba sering lihat-lihat Bapak ke situ. Yang kedua, kalau hemat kami, saran saya ya, itu selalu hubungkan hobi kita saat ini itu dengan digital. Ya, jadi contoh Bapak mempunyai hobi memasak, ya, mempunyai hobi memasak. Lah itu simple aja, Bapak punya perangkat handphone, smartphone, ya, itu Bapak coba gali daripada hobi memasak Bapak itu, terus diupload ke media sosial. Nah, itu nanti lama-lama akan menjadi sebuah passion, dan mungkin sering kita lihat saat ini. Jadi influencer itu awalnya kan juga dari hobi semua. Dia hobi makan, hobi jalan-jalan, ya. Nanti lama-lama bisa menghasilkan dari situ. Bisa sampai seperti siapa yang kita lihat, siapa influencer Carlos siapa itu yang hobi makan itu, dia sekarang sudah punya gerai-gerai makanan banyak di semua kota. Gitu. Kalau di Indonesia bedul-benu gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saran saya poinnya hubungkan dengan teknologi digital. Nah itu jadi Pak Usman, bisa diterima Pak Usman ya. Jadi gini Pak Usman,
untuk hobi yang bisa dikonversikan kepada bisnis itu adalah semua hobi sebetulnya. Jadi semua hobi, apapun hobi itu, selama kita itu bisa mengemasnya dengan baik dan menggali sesuatu yang dibutuhkan orang lain, insya Allah itu akan bisa menjadi bisnis. Karena memang rumusnya itu kita itu tidak sendiri. Katakanlah seperti Pak Usman suka olahraga. Ya, yang suka olahraga itu kan bukan punya Pak Usman sendiri ya, gitu kan banyak orang gitu. Nah, sehingga ketika kita kreatif di bidang itu, kita ya bisa membuat olahraga itu sebagai ajang bisnis. Mungkin penyedia alat-alat olahraganya, menyediakan tempat olahraganya, menyediakan sesuatu yang berhubungan dengan olahraga. Kan gitu Mas Budut ya. Nah, tapi juga saran dari Mas Budut tadi, di-search dulu atau di-searching dulu anunya di medsos itu seperti apa, terus di search engine, kira-kira bisnis itu tepat atau tidak, masih menjanjikan atau tidak, kalau dalam istilah manajemen itu di marketable atau tidak gitu. Karena banyak juga market kita itu yang sudah berdarah-darah, sehingga kita mau masuk di sana itu sulit. Nah, sekarang itu pinter-pinter kita bagaimana mencari ocean blue ya, blue ocean itu atau samudra biru dalam bisnis itu, sehingga kita itu lebih mudah mengambil di sana. Nah, itu tadi Mas Budut, mungkin saya kembali ke Mas Budut, kembali ke plus minus tadi. Itu Pak Usman ya, nanti sambil kita nunggu yang interaktif lagi, monggo Mas Budut dilanjutkan penjelasan masalah plus minusnya tadi. Jadi kira-kira apa plus minusnya bisnis dari hobi itu? Kan juga tidak semua orang bisa mengkonversi hobi itu menjadi bisnis. Iya, jadi memang nggak semua ya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena kalau dari saya pribadi itu lebih cenderung kepada mungkin menggali dari search engine ya. Saya sendiri sering sekali jadi mencari sesuatu hal, menentukan bahwa hal ini seberapa banyak dicari orang, Ustaz. Jadi itu menggunakan search engine gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu, Ustaz. Nah, baik. Berarti gini Mas. Berarti sebelum kita itu memutuskan bisnis apa yang akan kita ambil, kita tentukan dulu berarti pasarnya siapa, yang akan membeli bisnis kita siapa. Nah, terus gini, itu kalau kita tahu search engine, nah gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin anak-anak muda yang bidangnya beda atau bukan di bidang IT, nah bagaimana cara mencari search engine itu di mana, search engine itu apa? Nah, kan bisa juga yang tidak tahu kan banyak juga. Bagaimana sekarang itu di mana search engine itu di mana dan bagaimana Mas Budut caranya? Jadi kalau sekarang ya, apalagi generasi sekarang ini, generasi Z itu saya kira sudah paham semua ya yang namanya search engine itu. Search engine itu sebenarnya banyak, nggak hanya Google ya. Mungkin yang populer ya? Yang populer, paling populer sejak tahun 2000-an itu ya Google. Padahal search engine itu ada banyak, ada Bing, ada Yahoo dan lain sebagainya. Gitu. Mas, sebenarnya ada telepon. Halo, kenapa terputus? Kita lanjut aja. Nah, gini, di search engine kadang-kadang kita tuh menentukan pasar itu juga kita masih bingungan. Kira-kira hobi saya ini kalau saya buat, ada nggak yang beli yang gitu. Nah, awalnya itu dari mana? Apa perlu kita komunitas dulu atau kita cari teman atau cari nah, itu gimana Mas anunya Mas? Iya, itu salah satu cara untuk memasarkan sebuah produk itu mungkin yang salah satu jalan terbaiknya itu adalah masuk ke komunitas yang sesuai. Ya, contoh kita menjual bisnis kita menjual spare part kendaraan. Ya kita masuk ke komunitas kendaraan gitu loh. Contoh bisnis kita terkait atau berkutat dengan
fashion, ya kita masuk ke komunitas-komunitas yang berhubungan dengan fashion. Itu adalah salah satu cara untuk memasarkan produk yang paling efektif, ya salah satu cara. Di samping banyak cara-cara yang lain. Terus mungkin juga bisa ini, Ustadz, menggunakan media berbayar. Nah, itu yang kelihatannya ke depan itu untuk traffic organik atau traffic yang datangnya secara alami itu semakin sulit. Dikarenakan kompetisi itu semakin mengerucut dan semakin besar. Jadi kita harus memaksimalkan media-media atau cara-cara yang bersifat berbayar atau pay traffic, Ustaz. Oh gitu. Ini Mas Rud, sebelum dilanjut penjelasannya, ini ada pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Arman dari Majalengka. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin membangun bisnis jaringan? Apakah ada aturan khusus dari pemerintah? Karena saya punya teman, mereka berbisnis WiFi RT RW. Jadi semacam jualan voucher WiFi di desa-desa. Nah, bagaimana, Ustaz? Iya. Ini berarti yang dimaksud ini jaringan komputer atau internet mungkin. Internet mungkin ini ya, WiFi dia. WiFi sama RT RW net itu lebih ke arah jaringan internet. Yeah. Jadi memang untuk usaha yang berhubungan sama pendistribusian internet, ya, itu istilahnya mendistribusikan internet, itu memang ada izin khusus. Jadi kita nggak bisa serta-merta itu, contoh membeli sebuah bandwidth dari IndiHome ya, kalau kita sebut ya, IndiHome atau First Media, di mana dia adalah layanan yang langsung ke user. Itu untuk kita distribusikan lagi atau kita jual lagi ke pihak lain. Itu nggak boleh secara aturan. Saya kurang tahu persis aturannya, artinya pasal-pasalnya, tapi yang jelas itu nggak boleh. Ya, jadi kita kalau mau menjual yang namanya bandwidth atau internet itu, kita harus memiliki izin yang pertama namanya izin ISP, Internet Service Provider. Itu harus kita miliki dulu sebelum kita menjual internet ke orang lain. Jadi poinnya nggak boleh, ya Ustaz. Oh gitu ya? Ya. Karena gini, Mas, di desa-desa itu memang gini, banyak ya, dia punya pelanggaran bandwidth yang besar kepada salah satu provider. Mungkin kalau dia sendiri mungkin terlalu banyak, akhirnya disalurkan ke tetangga-tetangganya. Nah itu memang kadang-kadang gini, di desa itu kan ya tidak ada pantauan, kadang-kadang terlalu jauh dari pantauan dan sinyal susah. Ini memang dilematis ya. Di saat ingin memajukan desa itu menjadi desa yang melek internet, tapi karena sesuatu hal mungkin di pegunungan, di jaringannya susah dan sebagainya, itu ada inisiator biasanya seperti itu. Orang-orang milenial yang mempunyai pengalaman di kota atau pengalaman di tempat yang banyak internet gitu ya, dibawa ke desa sana. Tapi ini memang nggak boleh dia ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Dari sisi aturan nggak boleh, tapi praktek di lapangan ya banyak. Banyak ya. jadi gini, mungkin mereka itu tidak menjual, tapi urunan bareng-bareng lah. Ya, gitu. Bisa dikemas seperti itu. Dia urunan, bareng-bareng membeli bandwidth, ya gitu, bareng-bareng bandwidth. Nah, karena kalau ada sisanya, ya otomatis lah yang inisiatornya dapat keuntungan. Nah, jadi pemirsa TV dimanapun berada, kalau ada Anda yang mempunyai bisnis seperti itu nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau mau dijual ya nggak boleh, karena nggak punya izin menjual ISP tadi. Tapi kalau urunan bareng-bareng ya nggak apa-apa ya. Dan mudah-mudahan nanti itu ada regulasi yang bisa mengatur dengan baik, sehingga masyarakat yang di desa-desa itu tetap dapat internet dengan enak dan nyaman, tapi tidak susah gitu dan legal gitu ya. Saya sepakat sebenarnya. Artinya sepakat itu artinya pemerataan ya. Pemerataan itu semuanya, nggak cuma hanya pemerataan
ekonomi dan lain sebagainya, mungkin pemerataan internet juga perlu. Ustaz. Iya. Pemerataan internet. Ya karena ini mau tidak mau ya, sekarang ini semua bisnis itu kan banyak online gitu. Banyak online. Dan sekarang itu apalagi banyak orang yang lebih malas ketimbang dulu. Kalau dulu mau belanja saja itu harus ke pasar atau ke minimarket atau supermarket gitu. Kalau sekarang enggak, mau belanja leye-leye, bisa sambil belanja. Duduk-duduk ya juga bisa belanja. Dan kalau dulu kita mendatangi pasar, sekarang pasar yang mendatangi kita. Oh, itu luar biasa sekali. Nah, itu hanya karena digitalisasi marketing ini. Nah, sekarang gini Mas Budut, perlu yang ditularkan tuh pengalaman kepada sahabat UMKM itu, bagaimana sih untuk mendisplay barang kita itu atau menjadikan hobi kita tadi itu diketahui oleh orang lain. Nah ini penting karena banyak sekali sahabat UMKM itu yang punya produk bagus, tapi dia nggak bisa jual. Nah nggak bisa jual bukan karena harganya kurang bagus, tapi kurang banyak yang tahu tentang produk itu. Nah bagaimana triknya atau kiat-kiatnya agar barang kita ini diketahui oleh orang lain? Ya, jadi yang pertama kembali lagi digitalisasi ya. Jadi kita harus aware ya. Jadi kita nggak boleh, kita harus sadar benar era sekarang ini membutuhkan kita itu benar-benar harus mampu membaca kondisi. Jadi kalau contoh kita memiliki UMKM ya, memiliki sebuah barang, kita sudah nggak bisa memakai cara-cara konvensional seperti dahulu. Kita memajangnya di kios, di toko kita, itu udah nggak zamannya, Ustadz. Jadi kita harus merubah dari produk itu merubahnya menjadi sebuah produk digital. Ya, dengan cara memfotonya. Pertama itu langkahnya itu ya, memfoto, mendigitalisasikan produk itu. Terus yang kedua, dari foto itu bisa kita paling simpel kita larikan ke sosial media. Di situ dari foto kita pasang copywriting, ya, copywriting kita kasih caption yang sifatnya menjual, ya. Itu yang paling mudah dari sosial media. Ada lagi cara yang lebih elegan sedikit. Cara yang lebih elegan itu kita bikin online store, toko online. Lah, toko online itu bisa berupa website. Ya, kita bisa mengemasnya barang-barang kita masukkan di etalase online kita, ya. Dari website itu bisa kita pasarkan. Cara memasarkan website itu banyak sekali. Bisa kita pasarkan dengan cara organik, bisa yang kedua kita pasarkan dengan cara non organik atau menggunakan paid traffic, traffic berbayar. Nah, itu ke depan kalau saya kira atau feel saya ke depan itu kita harus ini lebih fokus ke arah yang paid traffic ini. Karena untuk yang organik ini sudah terlalu crowded, terlalu crowded. Persaingannya udah terlalu crowded. Dan perlu pemirsa LGC TV tahu ya. Jadi kita melakukan bisnis di dunia teknologi ini 95% itu pemasaran kita melalui online. Dan kita memaksimalkan organic traffic. Gitu Ustadz. Gitu ya. Jadi bentar, ini sebelum lanjut ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya Akbar dari Yogyakarta. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Akbar dari Yogyakarta? Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita developer muda yang baru lulus kuliah mencari pekerjaan sesuai bidang mereka? Karena kadang-kadang kita bingung setelah lulus kuliah harus kemana. Nyatanya bagi kita yang baru lulus tidak mudah untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang kita. Nah ini pertanyaan klasik ini. Klasik. Karena kuliah untuk mencari kerja, setelah lulus bingung cari kerja kan gitu. Padahal sudah susah-susah kuliah tujuannya tuh cari kerja itu. Nah bagaimana sekarang kiat Mas Budut? Ya. Kalau bisa sebelum lulus kuliah sudah bekerja gitu. Simple. Ya. Simpel ya. Jadi simpel, best practice saja kalau dari saya. Saya sebenarnya termasuk salah satu orang yang mungkin di era saat ini ya, itu
mengesampingkan yang namanya kuliah. Jadi menurut saya pribadi. Iya. Kenapa? Karena kita lihat sendiri lowongan-lowongan daripada perusahaan-perusahaan besar, startup besar, ya perusahaan asing itu mereka itu sudah jarang yang menyertakan syarat sarjana, ya. Yang diharuskan kemampuan, skill. Kalau kamu bisa, silakan kerja. Nah, kalau best practice, apalagi yang terkait sama dunia IT ya, mungkin sekolah IT ya. Itu saran saya kepada adik-adik, teman-teman semuanya, itu perbanyak sertifikasi keahlian. Jadi contoh kalau di bidang networking atau jaringan, itu banyak sekali. Jadi seperti sertifikasi, ada namanya CCNA, ya, MTCNA, CCNP, dan lain sebagainya. Itu kuasai. Ketika Anda menguasai dan memiliki sertifikasi itu, nilai jual Anda akan meroket. Gitu. Tanpa perusahaan mengesampingkan Anda sarjana atau enggak, tapi Anda memiliki sertifikasi itu. Itu sering kita sampaikan. Jadi di tempat kami itu setiap tahun ada 3 kali adik-adik SMK yang magang. Yang magang itu selalu saya sampaikan bahwa ke depan tantangan Anda ini enggak nation, bukan nasional lagi, udah global gitu. Internasional ya. Pertandingan Anda itu nggak sama orang Indonesia, sama orang-orang Cina, orang-orang mana. Itu udah sebuah keniscayaan untuk ke depan itu. Bisa jadi nanti petarung apa namanya penantang kita itu dari Amerika. Pasti. Ya, gitu kan? Jadi barang kita itu baru mulai aja, artinya sudah mendatangnya yang buahnya sudah barang-barang yang sama dengan seluruh punya kita ya. Ya, itu kembali lagi yang itu tadi Ustadz. Jadi terkait pemerataan internet ya. Ya. Di saat kondisi sekarang ini sudah semakin kredit untuk internet, kita masih belum merata internet. Padahal dari negara seperti Tiongkok, ya, itu mereka udah menjajah, penetrasinya udah bukan main ke Indonesia itu. Tapi kita masih belum punya akses internet. Ya itu tugasnya pemerintah sekali lagi yang harus. Ini regulator artinya yang buat itu nanti. Karena kembali ke pertanyaan Pak Akbar tadi, itu gini Pak Akbar, kalau memang kuliah itu tujuannya cari kerja, ya ini kecele, cara orang Jawa itu kecele gitu ya. Memang sebetulnya kuliah itu bukan untuk cari kerja, kuliah itu ya memang untuk cari ilmu, cari pengetahuan, cari jaringan. Nah itu yang mantap untuk sekarang ini. Kalau belajar metodologi. Nah, metodologi. Itu aja. Ini lagi ada pertanyaan Mas Udud. Assalamualaikum, saya Aldi dari Surabaya. Semoga sehat selalu, amin. Amin. Apakah kita pelajar khususnya yang masih SMP ataupun SMA bisa belajar tentang IT developer? Apa yang pertama harus dilakukan? Atau adakah sekolah khusus tentang IT dan developer? Nah ini. Oke. Ini dekat SMP SMA ada nggak itu sekolahnya? Harus. Jadi sekali lagi saran kami kepada adik-adik mulai SMP mungkin ya, itu mulai sekarang itu harus benar-benar minimal itu harus melek lah terkait IT, terutama apalagi bisa lebih detail atau mendalam lagi terkait sama atau melek terhadap pemrograman dan lain sebagainya. Terkait yang ditanyakan tadi, apakah ada? Banyak sekali gitu. Jadi kalau adik-adik itu searching Google itu digunakan sebaik mungkin. Di luar itu banyak lembaga-lembaga itu yang sifatnya non profit juga banyak. Walaupun profit juga ada. Terkait yang saya sampaikan tadi, sertifikasi itu biasanya mereka memiliki kelas-kelas yang sifatnya gratis di awal, introduction, ya. Nah, itu ikuti semua, gitu, nggak ada masalah. Tapi ya itu kita harus memiliki yang pertama basic bahasa, ya minimal harus bisa mentranslate, ya. Kalau nggak bisa mengerti, gunakan Google Translate sebaik mungkin. Bisa dari situ, gitu. Iya. Jadi banyak ya sekolah-sekolah yang untuk SMP SMA itu sudah bisa betulnya untuk ya. Banyak sekali. Baik, luar biasa sekali sahabat UMKM dimanapun berada. Jadi intinya untuk menjadikan hobi itu sebagai bisnis itu yang pertama harus kenali hobi itu sendiri. Bisa melihat peta pasar seperti apa gitu ya. Terus
bisa juga hobi itu harus dikombinasikan kalau saat ini dengan yang namanya digital. Sehingga kita tahu hobi apa yang bisa kita konversi menjadi bisnis. Nah, tahunya di mana? Ya, supaya kita lebih mudah itu dimasukkan ke search engine. Nah, itu mesin pencarian, mesin pencari sesuatu. Itu kalau Doraemon itu kantong ajaib itu. Kita riset kecil-kecilan, minimal hobi kita itu bisa nggak terkonversi menjadi bisnis atau tidak. Kita riset dulu di minimal di search engine, di Google atau di sosial media dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali, Mas Pudut, karena anak-anak milenial itu kan kadang-kadang kita untuk memulai usaha itu kan juga perlu bimbingan, karena supaya tidak hobinya main gadget aja, hobinya main game. Nah, ini perlu dikonversi menjadi bagaimana game itu menjadi sesuatu yang mendatangkan income. Mungkin pertemuan kita pada kali ini sebelum closing dari Mas Pudut, kita jeda iklan dulu sebentar. Pemirsa LGC TV dimanapun berada, sahabat UMKM, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Adila tadi. Begitu banyak trik-trik atau inspirasi-inspirasi yang bisa kita terima, sehingga kita bisa menciptakan ide-ide dari hobi yang kita miliki itu menjadi sebuah bisnis yang mendatangkan uang. Namun keasikan ngobrol ini terbatasi oleh waktu yang harus kita berpisah, dan mudah-mudahan perpisahan ini sebelum kita berpisah mohon ada closing statement dari Mas Pudut untuk pemirsa LGC TV. Ya, terima kasih kepada pemirsa LGC TV ya. Khususnya ini saya lebih cenderung kepada para generasi zilenial atau generasi Zoom istilahnya ya. Mungkin semakin aware terhadap era digital ini. Jadi manfaatkan era digital ini sebaik mungkin ya untuk potensi diri, untuk mengembangkan diri, dan tentunya untuk kehidupan di masa yang akan datang yang lebih baik dari segi atau dari sisi dunia bisnis nantinya, mungkin itu. Terima kasih Mas Pudut atas ilmunya yang telah berbagi. Mudah-mudahan apa yang Mas Pudut sampaikan tadi menjadi inspirasi bagi sahabat UMKM dan seluruh pemirsa LGC dimanapun berada. Dan mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terkonversi menjadi pahala di akhirat nanti. Baik, pemirsa LGC TV dimanapun berada, demikian yang bisa saya sampaikan interaktif kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di Kamis yang akan datang dengan episode yang berbeda. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.